Bayangin deh, seorang pemuda bernama Andra nggak sengaja menemukan seorang gadis cantik pingsan di pinggir jalan. Siapa sangka, setelah dibawa ke rumah sakit, balasan yang ia dapat justru di luar dugaan. Gimana kisah lengkapnya? Yuk, kita ikuti cerita ini sampai habis. Sore itu matahari mulai meredup, sinarnya masih menyelinap di sela pepohonan yang tumbuh di pinggir jalan. Andra berjalan pelan sambil menenteng tas kerjanya yang sudah agak lusuh. Badannya terasa letih setelah seharian bekerja di bengkel kecil, tangannya masih terasa pegal karena seharian memutar kunci pas dan mengangkat mesin yang berat. Meski lelah, Andra terbiasa melewati jalan kecil di dekat sawah untuk pulang. Jalan itu sepi, hanya beberapa orang yang lewat. Udara di sana lebih segar, berbeda dengan jalan utama yang padat kendaraan dan penuh asap. Biasanya Andra menikmati langkahnya sambil mendengar suara jangkrik yang mulai keluar menjelang malam. Namun sore itu ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, matanya menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir jalan yang agak sepi itu, terlihat sesosok tubuh seorang gadis muda tergeletak begitu saja. Andra sempat mengucek matanya, memastikan apakah benar yang dilihatnya. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Dengan langkah terburu-buru, ia mendekat. Ya Tuhan, gumam Andra lirih. Gadis itu tampak tidak sadarkan diri. Rambutnya yang hitam panjang terurai berantakan di atas tanah, wajahnya pucat seolah habis kehilangan banyak tenaga. Tubuhnya mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang berwarna coklat muda. Di sampingnya hanya ada tas kecil yang tergeletak. Begitu saja, Andra panik. Ia menunduk, lalu dengan hati-hati menepuk bahu gadis itu. Mbak, kamu dengar saya? Tanya Andra dengan suara sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Gadis itu tetap terbaring diam. Napasnya terdengar berat dan pelan Andra semakin cemas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain yang bisa dimintai bantuan. Tapi jalan itu sepi. Hanya ada suara burung-burung kecil yang kembali ke sarang. Gawat, kalau aku tinggalin bisa bahaya. Tapi kalau aku bawa sendiri, semoga masih sempat. Batin Andra, mencoba mengambil keputusan cepat. Dengan hati-hati, Andra memegang tangan gadis itu. Tangannya dingin, membuat Andra semakin khawatir. Ia lalu mengangkat tubuhnya. Meski tubuh gadis itu terasa ringan, Andra tetap merasa berat karena ia sendiri dalam kondisi lelah. Tapi rasa kasihan mengalahkan rasa capek. Ia menggendong gadis itu dengan kedua tangannya. Aku harus cepat cari pertolongan. Semoga ada ojek lewat atau siapa saja, kata Andra sambil berjalan terburu-buru. Langkahnya semakin cepat, keringat mulai menetes di wajahnya meski sore itu udara tidak panas. Andra hanya fokus membawa gadis itu seaman mungkin. Di sepanjang jalan, hatinya terus berdoa agar gadis itu baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, ia melihat dari jauh ada seorang bapak yang sedang mendorong sepeda motor di pinggir jalan. Andra bergegas mendekat. Pak, tolong Pak. Ada orang pingsan. Teriak Andra. Bapak itu segera menghentikan langkahnya. Kaget melihat Andra menggendong seorang gadis. Astaga, ini kenapa Mas? Kurang tahu Pak. Saya nemuin dia pingsan di pinggir jalan. Bisa tolong antar ke rumah sakit terdekat? Pinta Andra penuh harap. Tanpa pikir panjang, bapak itu langsung membantu. Ayo, naik saja. Saya yang bawa motornya. Dengan sedikit kesulitan, Andra duduk di jok belakang sambil tetap menggendong gadis itu. Motor melaju agak pelan agar lebih aman, tapi cukup cepat menuju rumah sakit kecil di kota. Selama perjalanan, Andra terus menunduk, memperhatikan wajah gadis itu. Meski pucat, ia bisa melihat jelas bahwa gadis itu cantik. Wajahnya halus, alisnya rapi, dan ada kesan lembut yang membuat hati Andra entah kenapa terasa iba sekaligus penasaran. Siapa sebenarnya dia? Kenapa bisa sendirian di jalan sepi? Pikir Andra dalam hati. Sekitar 15 menit kemudian, mereka sampai di depan rumah sakit. Dengan sigap, beberapa perawat datang membawa tandu. Setelah melihat kondisi gadis itu, cepat bawa ke dalam. Tekanan darahnya turun. Ucap salah. Satu perawat, Andra akhirnya menurunkan gadis itu ke tandu. Hatinya sedikit lega, meski rasa cemas belum hilang.
Ia mengikuti perawat masuk ke ruang gawat darurat. Di ruang tunggu, Andra duduk terdiam. Bajunya basah oleh keringat, napasnya masih terengah karena tadi terburu-buru. Tas kerjanya diletakkan begitu saja di kursi samping. Pikirannya campur aduk. Ia tidak mengenal gadis itu sama sekali. Tidak tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau apa yang membuatnya bisa pingsan begitu. Tapi entah mengapa, ada dorongan dalam hati Andra untuk tetap menunggu. Mungkin aku cuma orang asing buat dia. Tapi kalau aku tinggalin sekarang, rasanya nggak tenang, batin Andra. Waktu berjalan lambat. Jarum jam di dinding ruang tunggu terdengar jelas berdetik. Andra sesekali menghela napas panjang, lalu menatap pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Sore itu, tanpa pernah direncanakan, hidup Andra mulai berubah. Dari sekadar pulang kerja melewati jalan sepi, kini ia berada di rumah sakit, menunggu seorang gadis yang baru saja ia temukan tak berdaya. Andra masih duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit. Sesekali ia menggenggam kedua tangannya sendiri, mencoba menenangkan perasaan yang masih bergejolak. Hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur cemas. Di depannya, pintu ruang gawat darurat tertutup rapat. Hanya suara langkah perawat dan alat medis yang terdengar samar-samar dari dalam. Beberapa kali Andra melirik ke arah jam dinding, jarum panjangnya terasa begitu lambat bergerak. Baru sekitar 20 menit, tapi baginya waktu itu seakan berjalan berjam-jam. Aduh, semoga dia nggak kenapa-kenapa. Gumam Andra pelan, hampir seperti doa. Tak lama, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Andra refleks berdiri. "Dok, bagaimana keadaannya?" Tanyanya penuh harap. Dokter itu melepas masker sebentar lalu tersenyum tipis. "Kamu keluarganya?" Andra agak kaku. Bukan dok. Saya cuman orang yang nemuin dia pingsan di jalan." Dokter mengangguk pelan lalu berkata, "Syukurlah kamu cepat bawa ke sini. Kondisinya sempat drop karena kelelahan dan dehidrasi. Tapi sekarang sudah mulai stabil. Kami pasang infus dan beri cairan. Untuk sementara, biarkan dia istirahat." Andra menghela napas lega. Rasa berat di dadanya sedikit terangkat. "Alhamdulillah," bisiknya. "Kalau begitu, kamu bisa tunggu di ruang rawat. Pasiennya sebentar lagi dipindahkan," tambah dokter itu sebelum kembali masuk. Tak lama kemudian, 2 perawat keluar mendorong ranjang pasien. Di atasnya, gadis itu terbaring dengan wajah masih pucat, namun terlihat lebih tenang. Andra mengikuti langkah perawat hingga ke ruang rawat inap. Di kamar sederhana bercat putih, ranjang itu ditempatkan di dekat jendela. Sinar lampu neon membuat suasana ruangan terasa agak dingin. Andra duduk di kursi di samping ranjang. Ia menatap gadis itu yang masih terlelap dengan selang infus menempel di tangannya. Dalam hati, Andra masih bergumam. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bisa sampai pingsan? Sendirian di jalan sepi, rasanya aneh. Baru kali ini ia begitu peduli pada seseorang yang sama sekali belum dikenal. Biasanya sepulang kerja, Andra hanya ingin cepat sampai rumah untuk istirahat. Tapi malam itu, ia rela menunggu dan menjaga. Beberapa jam berlalu. Perawat datang bergantian untuk mengecek kondisi pasien. Andra hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Andra menyandarkan tubuhnya di kursi. Kantuk mulai menyerang, tapi ia menahan diri. Pandangannya tetap tertuju pada gadis itu. Entah kenapa, ia merasa tidak tega meninggalkannya sendirian di ruangan itu. Dalam hati, Andra teringat ibunya di kampung. Ia jadi membayangkan, bagaimana kalau ibunya yang tiba-tiba pingsan di jalan, lalu tidak ada yang menolong. Pikiran itu membuat hatinya semakin mantap untuk bertahan. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara lirih. Gadis itu mengerang pelan, kepalanya sedikit bergerak. Andra spontan tegak dari kursinya. Dia sadar? Ucapnya pelan dengan wajah penuh harap. Namun ternyata gadis itu hanya menggeliat sebentar lalu kembali diam. Nafasnya mulai lebih teratur. Meski belum benar-benar sadar, Andra lega melihat ada tanda-tanda perbaikan. Sambil menatapnya, Andra mencoba menebak-nebak.
Usianya mungkin sekitar awal 20-an, sebaya dengannya. Kulitnya bersih meski kini tampak pucat dan rambut hitam, panjangnya sedikit kusut karena berbaring terlalu lama. Andra mengusap wajahnya sendiri, merasa janggal. Baru juga ketemu, kok aku udah kepikiran terus begini, batinnya. Di tengah lamunannya, pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk sambil membawa catatan. Ia tersenyum ramah pada Andra. "Mas, terima kasih ya sudah bawa pasien ini. Kalau telat sedikit, bisa berbahaya. Masih mau menunggu di sini?" tanyanya. Andra mengangguk mantap. "Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Saya tunggu sampai dia sadar." Perawat itu tersenyum lagi, lalu menulis sesuatu di buku catatannya sebelum keluar. Ruangan kembali hening. Hanya suara detik jam dan mesin infus yang terdengar. Andra duduk sambil menopang dagu. Rasa kantuk makin berat, tapi ia berusaha tetap terjaga. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Andra akhirnya tertidur sebentar di kursi. Kepalanya bersandar di dinding, tubuhnya agak miring. Meski tidak nyaman, ia tetap bertahan di sana. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Andra. Bukan hanya karena tubuhnya lelah, tapi juga karena pikirannya dipenuhi banyak tanda tanya tentang gadis yang baru ia temukan. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran itu perlahan mulai berubah menjadi rasa peduli yang lebih dalam. Esok pagi, ketika sinar matahari mulai masuk lewat jendela, akan ada kejutan yang menanti Andra. Kejutan pertama dari sosok gadis bernama Putri, yang akhirnya membuka mata untuk pertama kalinya di hadapan Andra. Andra terbangun karena silau cahaya matahari yang menembus tirai tipis. Ia mengusap wajahnya, lalu mengerjap-ngerjapkan mata. Punggungnya terasa pegal setelah semalaman tidur di kursi kayu yang keras. Meski begitu, ia langsung teringat dengan gadis yang masih terbaring di ranjang. Ia menoleh, dan hatinya sedikit berdebar. Gadis itu mulai menggeliat pelan. Matanya yang sebelumnya tertutup rapat kini bergerak, kelopak matanya perlahan terbuka. Andra refleks bangkit dari kursi. Ia maju mendekat ke sisi ranjang. Syukurlah. "Kamu sudah sadar," ucap Andra dengan suara pelan. Takut membuatnya kaget. Gadis itu menatap bingung. Pandangannya masih kabur, mencoba mengenali orang asing yang berdiri di sampingnya. Bibirnya bergerak, suara lirih keluar. "Kamu, siapa?" tanyanya dengan nada lemah. Andra tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Aku Andra. Aku yang nemuin kamu pingsan di jalan kemarin sore. Terus aku bawa kamu ke rumah sakit ini." Gadis itu terdiam sejenak. Ia memejamkan mata sebentar, seperti berusaha mengingat apa yang terjadi. Lalu matanya kembali terbuka, kali. Ini ada air bening yang menggantung di sudut matanya. "Kalau bukan kamu, mungkin aku..." Ucapnya terbata. Suaranya tercekat. Andra buru-buru menggeleng. "Sudahlah, jangan dipikirin. Yang penting sekarang kamu selamat dan bisa istirahat." Gadis itu menatap Andra dengan mata yang berkaca-kaca. Senyum tipis terukir di wajah pucatnya. "Terima kasih banyak, Andra." Mendengar namanya disebut dengan nada begitu tulus, membuat dada Andra terasa hangat. Ia tidak menyangka ucapan sederhana itu bisa membuatnya terenyuh. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu namamu siapa?" tanya Andra sambil tersenyum. Gadis itu mengusap sedikit air matanya, lalu menjawab pelan. "Aku, Putri." Nama itu terasa begitu indah di telinga Andra. Ia mengulang dalam hati beberapa kali, seakan takut lupa. "Putri." Setelah itu, mereka sempat terdiam. Suasana kamar hening, hanya suara mesin infus yang terdengar. Andra mencoba mencari topik agar gadis itu tidak merasa canggung. "Kamu nggak usah banyak mikir dulu. Fokus istirahat biar cepat pulih. Kalau butuh apa-apa, bilang aja, ya," ucap Andra dengan nada tenang. Putri mengangguk kecil. Wajahnya masih lemah, tapi ia terlihat berusaha tersenyum. Tak lama, seorang perawat masuk. Ia terlihat lega melihat Putri sudah sadar. "Wah, bagus sekali. Mbak Putri sudah bangun. Bagaimana rasanya? Masih pusing?" "Sedikit," jawab Putri.
Pelan perawat memeriksa infus dan mencatat kondisi Putri di buku laporan. Setelah selesai, ia menoleh ke Andra sambil berkata, "Mas, terima kasih ya sudah menjaga pasien. Kalau Mas nggak nemuin kemarin, mungkin keadaannya akan lebih parah." Andra hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak merasa perlu disebut pahlawan. Baginya, menolong orang yang butuh bantuan adalah hal yang seharusnya dilakukan siapa saja. Setelah perawat keluar, Putri menatap Andra lagi. "Kamu pasti capek ya? Semalam tidur di kursi demi jagain orang yang bahkan belum kamu kenal." Andra tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Hehe, iya sih, agak pegel. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu sehat. Lagi pula, aku memang nggak tega ninggalin kamu sendirian di sini." Putri menunduk, pipinya memerah samar. Ia terharu mendengar kalimat itu. Jarang ada orang asing yang mau peduli begitu besar, apalagi tanpa imbalan apapun. Suasana kembali hening, sejenak sampai akhirnya Putri membuka suara. "Andra, aku nggak tahu bagaimana harus balas kebaikanmu. Aku benar-benar berhutang nyawa sama kamu." Andra menggeleng cepat. "Nggak usah dipikirin begitu. Aku cuman kebetulan lewat dan lihat kamu butuh pertolongan. Kalau orang lain yang nemuin, pasti mereka juga bakal nolong." Putri menatapnya dalam-dalam. "Nggak semua orang begitu, Andra. Banyak orang sekarang sibuk sama urusan masing-masing. Kalau kamu nggak berhenti waktu itu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi." Andra terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa tersenyum, meski di dalam hati ia memang merasa berbeda. Memang benar, tidak semua orang mau repot-repot menolong orang asing. Tak lama kemudian, seorang ibu parubaya masuk ke kamar sambil membawa makanan di rantang. Ternyata itu adalah ibu kos Putri yang mendapat kabar dari perawat. Setelah menyapa sebentar, ibu kos berpamitan karena harus kembali ke rumah. Saat ruangan kembali sepi, Andra duduk lagi di kursi samping ranjang. Ia menatap Putri yang sudah mulai terlihat lebih segar. "Aku senang lihat kamu bisa senyum lagi," ucap Andra spontan. Putri tersipu, lalu menunduk sambil meremas selimut. "Aku juga senang. Ada orang baik kayak kamu di saat aku lagi jatuh." Kalimat itu membuat hati Andra bergetar. Ia sadar, sejak detik itu, ada ikatan kecil yang mulai terjalin di antara mereka. Bukan sekadar orang asing yang kebetulan bertemu, tapi sesuatu yang lebih hangat, sebuah awal dari kedekatan yang tidak pernah ia duga. Dan sejak pagi itu, nama Putri bukan lagi sekadar nama asing. Bagi Andra, Putri mulai menjadi bagian penting dalam pikirannya. Hari-hari setelah Putri sadar, Andra masih sering datang menjenguk. Kadang sepulang kerja, kadang di pagi hari sebelum bengkel tempatnya bekerja dibuka. Ia membawa buah atau sekadar air mineral, tidak banyak, tapi cukup menunjukkan perhatian. Setiap kali Andra datang, wajah Putri selalu berbinar. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, senyum itu membuat suasana kamar rumah sakit jadi lebih hangat. Mereka mulai terbiasa mengobrol, bercerita tentang hal-hal kecil hingga tertawa bersama. Suatu sore, saat matahari sudah condong ke barat, Andra datang dengan mengenakan jaket lusuhnya. Ia membawa sekantong plastik berisi jeruk. "Nah, ini buat kamu biar cepat sehat," katanya, sambil meletakkan jeruk itu di meja kecil samping ranjang. Putri tersenyum, matanya berbinar. "Kamu repot-repot banget, Andra. Padahal aku nggak minta." Andra mengangkat bahu sambil tersenyum. "Hehe, nggak repot kok. Lagi pula, aku cuma pengen lihat kamu sembuh. Biar nanti nggak perlu lagi ketemu aku di rumah sakit begini." Putri tertawa kecil. "Tapi justru gara-gara aku pingsan, aku jadi ketemu orang baik kayak kamu." Ucapan itu membuat Andra terdiam sejenak. Ada rasa hangat yang merayap di dadanya, tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan agar tidak terlihat canggung. Beberapa menit berlalu, obrolan mereka berlanjut. Hingga akhirnya Andra memberanikan diri bertanya, "Putri, sebenarnya waktu itu kamu kenapa bisa sampai pingsan di jalan? Kamu sakit apa?" Pertanyaan itu membuat senyum Putri sedikit meredup. Ia terdiam sejenak, menunduk, seakan sedang memilih kata yang tepat untuk menjawab. Putri menarik napas dalam.
lalu menghembuskannya perlahan. Aku sebenarnya nggak punya masalah kesehatan serius. Aku pingsan karena kecapekan. Mungkin juga karena jarang makan teratur. Andra mengernyit, merasa bingung. Kok bisa? Maksudnya kamu kerja terlalu berat ya? Putri menatap Andra dengan mata sendu. Ada rasa lelah yang dalam di sorotannya. Iya, Andra. Aku kerja di kota ini sendirian. Orang tuaku di kampung, adikku masih sekolah. Aku harus banting tulang supaya bisa kirim uang tiap bulan. Kadang aku lupa jaga kesehatan. Kadang cuma makan sekali sehari. Aku pikir aku kuat. Ternyata tubuhku nggak sanggup. Andra terdiam. Ia bisa merasakan beratnya beban yang Putri pikul. Gadis itu masih muda, tapi harus menanggung tanggung jawab besar demi keluarganya. Kenapa kamu nggak cerita sama teman atau orang dekatmu di sini? Tanya Andra hati-hati. Putri menggeleng pelan. Aku nggak punya banyak teman, Andra. Aku kerja di sebuah toko, jam kerjanya panjang. Pulang kerja biasanya aku langsung istirahat di kos. Jadi ya, aku jalani semua sendiri. Ada hening yang cukup panjang setelah itu. Andra menatap Putri dengan rasa iba, sekaligus kagum. Gadis itu rapuh secara fisik, tapi hatinya begitu kuat. Aku salut sama kamu, Putri. Nggak semua orang sanggup berjuang kayak gitu. Tapi janji ya, mulai sekarang kamu harus jaga kesehatanmu. Kalau kamu sakit, siapa yang mau jagain adikmu di kampung? Ucap Andra tegas tapi lembut. Putri menunduk, matanya berkaca-kaca. Iya, kamu benar. Aku sering terlalu keras sama diri sendiri. Aku cuma takut kalau aku berhenti sebentar. Adikku nggak bisa sekolah. Andra spontan tersenyum menenangkan. Hei, kamu nggak sendirian sekarang. Kalau butuh bantuan, jangan ragu cerita. Mungkin aku nggak bisa banyak bantu soal uang, tapi setidaknya aku bisa dengerin kamu. Mendengar itu, Putri menatap Andra dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa haru, juga kepercayaan yang perlahan tumbuh. Terima kasih, Andra. Kamu, orang pertama di kota ini yang benar-benar peduli sama aku, katanya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Andra. Ia tidak pernah menyangka, niat sederhana untuk menolong orang asing bisa membuatnya jadi orang yang berarti dalam hidup seseorang. Malam itu, sebelum pulang, Andra kembali menatap Putri yang sudah terlihat lebih tenang. Gadis itu akhirnya tertidur dengan wajah damai. Di perjalanan pulang, pikiran Andra penuh dengan bayangan Putri. Ia merasa seakan menemukan alasan baru untuk menjalani hari-harinya. Bukan lagi sekadar bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga karena ada seseorang yang kini diam-diam ingin ia lindungi. Andra tidak tahu apakah perasaan itu hanya rasa iba atau mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Yang jelas, rahasia tentang kehidupan Putri membuatnya semakin terikat, semakin ingin ada di sisinya. Dan ia sadar, pertemuan itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menghubungkan mereka. Hari-hari berikutnya, kondisi Putri semakin membaik. Wajahnya yang semula pucat perlahan mulai kembali cerah. Tubuhnya yang lemah kini sudah lebih kuat. Dokter bahkan berkata kalau ia bisa segera pulang dalam beberapa hari. Kabar itu tentu membuat Andra lega. Namun di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang aneh di hatinya. Kalau Putri pulang, apakah aku masih bisa ketemu dia setiap hari? Atau setelah ini kami nggak lagi sering berhubungan? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Suatu sore, Andra datang menjenguk seperti biasa. Putri sudah bisa duduk di ranjang dengan lebih tegak, mengenakan pakaian pasien yang rapi. Rambutnya disisir sederhana, wajahnya tampak lebih segar dibanding sebelumnya. Wah, hari ini kelihatan sehat banget. Sapa Andra sambil tersenyum. Putri tertawa kecil. Hehe, iya. Semua berkat kamu juga, Andra. Kalau kamu nggak bawa aku ke sini, mungkin aku nggak akan bisa duduk seperti ini. Andra menggeleng. Jangan terus-terusan bilang begitu. Aku cuma kebetulan lewat. Putri menatapnya serius. Buat kamu mungkin kebetulan. Tapi buat aku, itu pertolongan besar. Aku nggak tahu bagaimana caranya balas budi ke kamu. Andra menunduk sebentar, lalu tertawa ringan.
Kalau kamu sehat dan bisa terus berjuang, itu sudah cukup jadi balasan buatku. Namun, ternyata, bagi Putri, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Ada sesuatu yang ia simpan, sesuatu yang ia anggap sebagai balasan tak terduga untuk Andra. Keesokan paginya, dokter resmi mengizinkan Putri pulang. Andra datang untuk menemaninya keluar dari rumah sakit. Ia membantu membawakan tas kecil milik Putri, sementara gadis itu berjalan pelan dengan senyum penuh syukur. Di depan pintu rumah sakit, Putri tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke Andra. Andra, sebelum kita pergi, aku mau ngomong sesuatu. Andra sedikit bingung. Ngomong apa? Putri menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan mata jernih. Aku nggak punya banyak yang bisa aku kasih ke kamu. Aku nggak kaya. Aku nggak punya barang berharga. Tapi aku janji, aku nggak akan lupa sama kebaikanmu. Aku akan anggap kamu sebagai orang penting dalam hidupku mulai hari ini. Andra terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Hatinya bergetar, tak menyangka mendapat pengakuan. Seperti itu dari seseorang yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Putri. Andra ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap gadis itu dengan mata hangat. Putri tersenyum. Mulai sekarang, jangan anggap aku orang asing lagi, ya. Kalau kamu butuh teman cerita, kamu bisa cari aku. Kalau kamu capek, kamu bisa datang ke kosku. Aku ingin jadi orang yang juga bisa ada buat kamu, sama seperti kamu ada buat aku. Andra menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya penuh sesak dengan rasa haru. Ia tidak pernah membayangkan niat kecilnya menolong seseorang bisa membawa balasan berupa hubungan yang tulus seperti ini. Mereka lalu berjalan bersama menuju kos Putri. Sepanjang jalan, suasana terasa hangat. Putri beberapa kali tertawa kecil saat Andra bercerita tentang kesehariannya di bengkel. Andra pun mendengarkan cerita Putri tentang adiknya di kampung yang sedang sekolah menengah, dan betapa ia ingin adiknya bisa punya masa depan lebih baik. Sesampainya di depan kos sederhana, berlantai 2, Putri berhenti lagi. Ia menatap Andra sambil menggenggam tasnya erat-erat. Andra, sekali lagi terima kasih. Aku tahu aku nggak bisa langsung membalas semua kebaikanmu. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Mungkin bukan dengan uang atau barang, tapi dengan ketulusan. Andra tersenyum hangat. Aku nggak minta apa-apa, Putri. Bisa lihat kamu sehat aja aku udah seneng. Putri menunduk, wajahnya memerah samar. Ia lalu berkata lirih, kalau begitu, izinkan aku membalasmu dengan cara yang aku bisa. Aku ingin jadi temanmu, Andra. Bukan hanya untuk sekarang, tapi seterusnya. Andra terdiam sejenak. Dalam hati, ia merasa bahwa inilah balasan yang benar-benar tidak ia duga. Balasan yang jauh lebih berharga dari apapun. Sebuah ikatan yang tulus. Sebuah hubungan yang lahir dari rasa syukur dan kepedulian. Hari itu, mereka berpisah dengan senyum yang sama-sama tulus. Namun keduanya tahu, sejak saat itu hidup mereka sudah tidak lagi sama. Andra pulang dengan hati yang penuh kehangatan. Ia merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya. Sementara, Putri, di dalam kamar kos kecilnya, duduk sambil menatap langit-langit, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga ikatan ini sebaik mungkin. Dan siapa sangka, dari sebuah pertemuan tak terduga di jalan sepi, kini lahir sebuah hubungan yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Sebuah balasan yang benar-benar di luar dugaan. Hari-hari setelah Putri keluar dari rumah sakit menjadi babak baru bagi Andra. Setiap pulang kerja, entah kenapa langkah kakinya selalu mengarah ke kos Putri. Bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya merasa tenang setiap kali bertemu gadis itu. Putri pun tak pernah keberatan. Justru ia terlihat senang ketika Andra datang. Kadang mereka makan bareng di warung dekat kos, kadang hanya duduk santai di depan teras sambil ngobrol hal-hal ringan. Tapi di balik percakapan sederhana itu, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, setelah mereka selesai makan di warung pecel lele langganan,
Putri tiba-tiba berkata, "Andra, aku pernah kepikiran. Kalau waktu itu kamu nggak lewat di jalan itu, mungkin aku nggak akan duduk di sini sekarang. Aku nggak akan bisa ketawa bareng kamu kayak gini." Andra menoleh, melihat wajah Putri yang diterangi lampu jalan. Matanya berbinar, suaranya tulus. Andra terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan, "Mungkin memang sudah jalannya, Putri. Tuhan ngatur semuanya. Aku juga bersyukur waktu itu bisa ada di sana." Putri tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Andra terasa hangat. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka makin erat. Andra sering membantu Putri mengantarkan barang belanjaannya, atau sekadar menemaninya membeli kebutuhan sehari-hari. Putri pun selalu ada ketika Andra butuh teman cerita setelah seharian kerja di bengkel. Hingga pada suatu sore, Putri memberanikan diri bercerita lebih dalam tentang hidupnya. Mereka duduk di teras kos, angin sore berhembus pelan. "Andra, aku pengen cerita sesuatu yang belum pernah aku bilang ke siapa-siapa di kota ini," ujar Putri dengan suara hati-hati. Andra menoleh serius. "Cerita apa, Put?" Putri menarik napas panjang. "Aku ke kota ini karena ingin bantu biaya sekolah adikku. Orang tuaku di kampung udah nggak mampu. Aku kerja apa aja, kadang jadi SPG, kadang bantu di warung. Tapi karena kecapekan, aku sering nggak jaga kesehatan. Sampai akhirnya aku pingsan di jalan itu." Andra mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul Putri. Tapi di balik kelembutan wajahnya, ada tekad kuat yang membuatnya tetap bertahan. "Putri, kamu hebat," kata Andra akhirnya. "Aku nggak tahu banyak orang yang sekuat kamu. Kamu berjuang, bukan buat dirimu sendiri, tapi buat keluargamu juga." Putri menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma nggak mau adikku berhenti sekolah. Aku ingin dia punya masa depan lebih baik daripada aku." Andra tersenyum tipis. "Kalau gitu, sekarang jangan tanggung semua sendirian. Kamu punya aku, Put. Mungkin aku nggak bisa bantu banyak, tapi aku mau ada buat kamu." Ucapan itu membuat air mata Putri menetes. Ia menutup wajahnya sebentar, lalu menatap Andra dengan mata berkilau. "Terima kasih, Andra. Aku nggak nyangka bisa ketemu orang sebaik kamu di kota ini." Sejak hari itu, ikatan mereka bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang tumbuh lebih dalam. Rasa saling percaya, rasa ingin saling menjaga. Andra sendiri mulai menyadari, Putri bukan hanya seseorang yang ia tolong di jalan. Putri kini sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian kecil semakin menguatkan hubungan mereka. Saat Andra sakit karena kehujanan di bengkel, Putri datang menjenguk ke rumah kontrakannya. Ia membawa bubur hangat dan obat. "Andra, sekarang gantian aku yang jaga kamu," katanya sambil meletakkan mangkuk di meja. Andra terharu. Meski tubuhnya lemah, ia merasa begitu diperhatikan. "Putri, kamu nggak harus repot-repot begini." Putri menggeleng. "Buat aku ini bukan repot. Ini balasan kecil dari apa yang kamu lakuin buat aku dulu." Andra hanya bisa tersenyum. Dalam hati ia sadar, balasan terbesar bukanlah bubur atau obat yang dibawa Putri, melainkan ketulusan dan kehadirannya di saat ia membutuhkan. Hari-hari pun terus berjalan. Mereka semakin sering bersama, semakin saling mengenal. Hingga suatu malam, saat mereka duduk berdua di taman kota, Andra akhirnya memberanikan diri berkata, "Putri, aku nggak tahu apa kamu ngerasain hal yang sama. Tapi yang jelas, aku bersyukur banget bisa kenal kamu. Aku nggak mau kehilanganmu." Putri menatapnya lama. Senyum kecil muncul di wajahnya, lalu ia berkata pelan, "Aku juga, Andra. Aku pikir awalnya kamu hanya orang asing yang nolong aku, tapi ternyata kamu lebih dari itu." Hening sejenak menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Namun hening itu bukan kekosongan, melainkan kehangatan. Malam itu, keduanya saling menyadari sesuatu. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Bukan hanya kisah seorang pria yang menemukan gadis pingsan di jalan, tapi awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan dua hati yang dipertemukan di waktu yang tepat. Wah,
Bener-bener nggak nyangka ya teman-teman. Ternyata sebuah pertemuan kecil bisa jadi awal dari segalanya. Dari niat tulus menolong, Andra justru dapat balasan yang nggak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kalau menurut kamu, apakah ini yang disebut takdir? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.